hampir 2 tahun nih kita nggak manggung. Itu capek sih, maksudnya capek. Bukan cuma capek, cuma kita kayak ngerasa, kita break dulu yuk gitu. Kalau lupa lirik itu paling sering ketuker sebetulnya. Kadang-kadang sok kreatif gitu kan ya, jadi bagian part yang sama tapi liriknya dibedain gitu. Habis itu pas manggung ketuker sendiri gitu, ini yang depan atau yang belakang ya gitu. Kaki di kepala, kepala di kaki. Cinta atau uang? Cinta atau uang? Ya cinta dong. Halo, saya Ariel. Tanya saya apa aja. Pernah overthinking gara-gara hal kecil? Selalu. Gue selalu overthinking. Gue tuh warrior. Bukan warrior ya. Warrior. Banyak hal. Apalagi kalau menyangkut ke kerjaan biasanya. Karena itu tadi, tugas kita kan bikin orang seneng. Jadi gue pengen memastikan orang lain itu seneng gitu. Jadi kalau lagi bikin konsep, di atas panggung dan segala macam, itu banyak tuh overthinkingnya tuh pasti. Pernah merasa kesepian? Sebenarnya temen gue gak terlalu banyak juga sebetulnya ya. Nggak, kalau kesepian itu mungkin awal-awal dulu ya. Karena banyak orang yang bukan nggak ngerti ya. Banyak orang yang nggak tahu tentang situasinya entertainer itu. Karena kita bisa ya, dalam split hour itu ya, jam 9 sampai jam 10 kita ada di depan 50.000 orang yang semuanya itu berbagi energi, wah segala macam. Terus 20 menit kemudian kita bisa di kamar hotel yang nggak ada siapa-siapa, sendirian aja. Jadi ada beberapa keadaan yang banyak orang umum nggak tahu sebetulnya gitu. Jadi kalau masalah kesepian dulu mungkin ada, tapi sekarang ya mungkin gue udah tahu caranya. Pernah manggung saat suasana hati lagi nggak bagus? Itu sering terjadi ya, kita entertainer itu nggak selalu bahagia kan hatinya ya pada saat kita harus membahagiakan orang lain itu gitu. Entertainer itu nggak selalu bahagia kan hatinya ya pada saat kita harus membahagiakan orang lain itu gitu. Itu mesti dilatih sih sebetulnya, dilatih istilahnya menjadi profesional. Gitu. Terakhir nangis karena apa? Kehilangan orang sih biasanya. Terakhir kakak gue meninggal. Itu mungkin ya sedih terakhir di situ. Pernah capek terus kepikiran pengen pensiun nggak? Nah ini lagi dilakuin. Ini lagi dilakuin kita lagi. Udah berapa? Hampir 2 tahun nih kita nggak manggung. Itu capek sih. Maksudnya capek. Bukan cuma capek, cuma kita kayak ngerasa, tar dulu ini kehidupan ini cuma ini doang yang dikerjain gitu, istilahnya gitu kan. Jadi kayak, mumpung udah stabil gitu, kita break dulu yuk gitu. Kita coba jalanin kehidupan yang lain gitu masing-masing. Mungkin ada satu pengen nyobain apa yang belum pernah dilakuin gitu. Itu juga yang lainnya. Itu yang kita lakuin sekarang sih sebetulnya. Kita break dulu karena kita mau eksplor kehidupan yang lain. Tapi akan balik lagi nggak? Itu tergantung. Balik lagi apa enggaknya sebenarnya besar kemungkinan balik lagi, kecil sih kalau enggak. Cuman ya kita lihatlah berapa lamanya gitu. Salah satunya ngisi suara kali ya? Enggak lah, kalau ngisi suara apa tuh Jumbo. Itu udah lama sebetulnya, itu pas pandemi. Itu lebih ke apa istilahnya? Pernah lupa lirik sendiri nggak? Kalau lupa lirik itu paling sering ketuker sebetulnya. Apalagi ketukar, kadang-kadang sok kreatif gitu kan ya, jadi bagian part yang sama tapi liriknya dibedain gitu. Habis itu pas manggung ketukar sendiri gitu, ini yang depan atau yang belakang ya gitu. Apa ya yang dilakuin? Ya udah pede aja lah. Kalaupun misalnya salah kan orang juga ya udah terserah lah, kan lagu gue juga, udah biarin aja deh gitu. Kecuali kalau lagu orang ya kena marah. Pengalaman paling ekstrim selama di dunia entertainment. Oke, stalking pasti. Apa yang paling aneh ya? Mungkin berhadapan sama, gimana ceritanya nih? Mudah-mudahan nggak tersinggung kali orangnya ya. Nggak, kalau kita berhadapan sama orang yang normal tuh masih oke ya. Yang nggak normal mungkin yang ada istilahnya apa tuh? Masa ODG aja sih gue bilangnya? Bentar.
Itu gimana ya? Memang nggak stabil aja. Dia memang punya masalah mental. Orangnya memang punya masalah mental. Nah itu agak lebih sulit tuh. Itu yang kadang-kadang suka ajaib-ajaib tuh keadaannya gitu. Biasanya diapain tuh? Yang paling susah dilupakan itu? Biasanya dihindari sih paling bagus. Dihindari. Cuman ada beberapa yang terpaksa dihadapin. Ada sih yang lucu-lucunya, cuman gua ntar aja kita ceritain deh, takut orangnya masih ada ntar, kasihan. Pernah nyesel liris lagu hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Nggak sesuai ekspektasi sendiri ya? Ada sih rilis lagu yang kita bilang kayak harusnya ini jangan keluar dulu gitu, atau harusnya bisa dibenerin gitu. Ada beberapa malah. Boleh disebut nggak? Nggak boleh sih. Nggak boleh sih sebenarnya, karena kayak ntar orang jadi sugesti, oh lagu ini belum beres ya gitu. Apa hal random yang ditulis di lirik tapi malah jadi booming? Kaki di kepala, kepala di kaki. Gue lagi baca buku, kan bukan banyak sih sebenarnya. Baca beberapa buku sastra gitu. Jadi ada gaya bahasa yang unik gitu. Biasanya kan kalau kita udah baca gitu ke bawah tuh gaya bahasanya. Ya itu gue cobain kaki di kepala, kepala di kaki itu. Pertama kali kayak ya agak random ya. Tanya ke produser, udah nggak apa Ril, ya udahlah. Gitu. Apa lagu Noah paling personal? Paling personal, hampir semuanya personal sih. Oke, tak ada yang apa nih? Itu personal sebenarnya. Di antara lagu Noah mana yang nggak disangka malah jadi booming? Yang mana ya? Ada apa denganmu? Awal-awal tuh kayak bingung gitu, ini apa ya? Kan kita dulu band cafe ya. Jadi kita biasa banyak bawain genre gitu. Pas kita bawain Ada Apa Denganmu itu kan rock banget sebetulnya, dan rocknya rock lama gitu. Kayak Bon Jovi, kayak ya kayak gitu rocknya. Terus kita pikir kayak ini masih ini nggak ya gitu. Ternyata oke masih. Kalau debut dari nol lagi, tetap pilih jalur band apa solo? Gua itu besar di era band, dan spirit bermusiknya memang dari band. Jadi itu tetap jadi tetap jadi pilihan pertama pastinya. Kecuali kalau misalnya bertabrakan dengan beberapa hal mungkin baru ya. Kalau bukan musisi, sekarang Bang Boril jadi apa? Waktu itu gue nggak jadi arsitek gara-gara jadi musisi. Jadi kalau nggak jadi musisi pasti jadi arsitek. Kalau ketemu Ahmad Dhani, mau bilang apa? Gue masih texting kan sih sebetulnya, gimana ya? Iya masih textingan. Nggak bisa simple. Pasti kalau ketemu Mas Dhani pasti banyak yang ngomongin ya. Nggak bisa kayaknya gue mau ngomong ini gitu. Nggak mungkin. Pasti kayak ngomonginnya kayak, oke, yang pertama adalah ini, kedua adalah ini, ketiga adalah ini, keempat adalah ini. Kayaknya gitu. Berarti no hard feeling ya? Oh nggak ada. Mas Dhani juga pasti gitu. No hard feeling pasti. Dari semua hal yang sudah dicapai, apa hal yang belum tercapai? Kayaknya banyak. Itu salah satu alasan kita hiatus itu adalah itu, karena kayaknya dalam kehidupan ini banyak hal yang belum kita lakuin gitu. Kayak masih emang hidup gue tuh jadi musisi aja ya gitu. Kalau bisa ngobrol ke Bang Boril di tahun 2000, mau ngomong apa? Oh, gue akan bilang ini bakal panjang nih kayaknya gitu. Nggak, maksud gue bakal bilang kayak gitu sama dia. Real, ini bakal panjang kayak ini. Sabar-sabar ya, gitu aja. Oke, terima kasih sudah bertanya.